Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adzani Fajar Pradana, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 Universitas Pancasila Tegal. Dalam hal ini saya akan menjelaskan terkait best practice yang saya buat, yaitu mengenai judul peran layanan konseling individu dalam menangani prokrastinasi akademik menggunakan pendekatan behavior dengan teknik self-management. Di slide 2 ini ada daftar isi. Saya membuat daftar isi tersebut dari bab 1 sampai bab 5. Yang pertama bab 1 ada latar belakang, yang kedua ada kajian teori, dan yang ketiga yaitu bab 3 ada metode, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 yaitu kesimpulan. Saya mulai dari bab 1 yaitu latar belakang. Dalam hal ini, prokrastinasi akademik adalah perilaku menunda tugas akademik yang dilakukan secara sadar dengan melakukan kegiatan lain yang menyenangkan dan tidak penting. Secara umum, prokrastinasi didefinisikan sebagai kecenderungan irasional untuk menunda, memulai, atau menyelesaikan tugas. Dalam hal ini, tujuan dilaksanakannya layanan konseling individu adalah agar siswa mampu memahami bahwa perilaku prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda tugas, apabila hal ini dilakukan secara terus-menerus, akan berdampak negatif bagi diri pribadi siswa. Dalam bab 2 kali ini ada kajian teori. Dalam hal ini saya menggunakan pendekatan behavior dan teknik self-management untuk menangani permasalahan prokrastinasi akademik terkait menunda-nunda tugas yang dilakukan oleh peserta didik berinisial AS. Pendekatan behavior ini bertujuan untuk merubah pola perilaku yang dilakukan oleh peserta didik, yaitu perilaku menunda. Oke, di slide 5 ada metode, yaitu bab 3. Dalam hal ini saya menggunakan 4 poin yang saya gunakan dalam best practice ini. Dalam hal ini, dalam 4 poin tersebut saya akan menjelaskan di poin pertama dan poin kedua, yaitu waktu dan tempat pelaksanaan. Yang kedua ada tantangan. Saya akan menjelaskan nomor 1 dulu, waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu dan tempat pelaksanaan pada hari Jumat 9 Agustus 2024 di SMA Negeri 1 Kramat Tegal. Dalam hal tersebut, saya melakukan bimbingan konseling individu berlangsung selama 45 menit. Dan yang poin 2 yaitu ada tantangan. Tantangan dalam melaksanakan konseling individu yaitu terkait dengan waktu, karena dalam melakukan konseling individu harus mendapatkan izin terlebih dahulu, terutama dari guru mata pelajaran dan pada peserta didik tersebut yang mau di konseling. Dan tentunya dalam melakukan konseling individu yaitu harus menyeterilkan tempat agar aman dari kebisingan suara. Dalam hal ini untuk menghindari suara-suara yang masuk dari luar, dan agar peserta didik atau konseli mampu menceritakan permasalahan yang sedang dialami tanpa malu dan gugup. Di slide 6 yaitu bab 3 metode. Seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, saya membicarakan terkait poin dari metode tersebut, yaitu ada 4. Dan tadi saya sudah menjelaskan di poin 1, poin 2
Dan di slide selanjutnya ini saya menjelaskan poin 3 dan poin 4. Di poin 3 ini ada target subjek best practice. Target atau subjek pada best practice ini yaitu peserta didik kelas 11-3 SMA Negeri 1 Kramat yang memiliki permasalahan prokrastinasi akademik. Di poin 4, seperti yang saya sampaikan, ada prosedur yang dilakukan melalui asesmen dengan instrumen wawancara dan dokumentasi. Sebelum melakukan konseling dengan AS, yaitu nama inisial yang saya samarkan, saya melakukan atau menggali informasi dari teman kelasnya. Apakah permasalahan apa yang sedang dialami dari peserta didik tersebut? Apakah benar prokrastinasi akademik? Karena tentunya jika peserta didik tersebut mengalami prokrastinasi akademik, pastinya sebelum ada permasalahan tersebut, pasti ada permasalahan yang awal mula permasalahan tersebut terjadi. Setelah saya bertanya pada teman kelasnya apa yang disampaikan, ternyata peserta didik tersebut permasalahannya yaitu banyak dari konseli AS ini mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi hal tersebut membuat tugas-tugasnya sering tertunda karena terlalu banyak mengikuti ekstrakurikuler. Oke, di slide 7 ada pembahasan dan hasil, yaitu bab 4. Pembahasan pelaksanaan konseling individu dilakukan dengan melakukan wawancara dan pemberian angket terbuka, di mana wawancara tersebut diperoleh hasil bahwa konseli AS memiliki permasalahan prokrastinasi akademik, yaitu sering menundanya pekerjaan yang sudah diberikan oleh guru. Hal itu terjadi karena konseli banyak sekali mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sesampainya di rumah, konseli kecapean dan tidur, tidak sempat mengerjakan tugas sekolah. Kejadian tersebut berdampak ke nilai mata pelajaran yang menurun. Seperti sesuai dengan perkataan temannya, AS ini banyak sekali mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya berdampak pada nilai mata pelajaran yang menurun, terutama di mata pelajaran bahasa Inggris. AS ini seringkali menunda pekerjaan yang sudah diberikan oleh guru, yang notabene itu sangat penting untuk dilaksanakan sebagai pelajar di sekolah. Beliau ini lebih condong ke ekstrakurikuler, sehingga kegiatan intrakurikuler yang ada di sekolah seringkali ditinggalkan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Oke, di slide selanjutnya itu jadi slide 8, bab 4, masih di bab 4 pembahasan dan hasil. Kali ini saya akan menjelaskan pada hasil. Hasil yang saya lakukan setelah melakukan konseling individu menunjukkan bahwa konseli merasa terbantu dengan adanya kegiatan konseling individu. Hal tersebut diungkapkan oleh konseli dengan mengatakan bahwa dirinya akan merubah kebiasaan menunda kegiatan akademiknya dengan cara membuat jadwal kegiatan agar nantinya bisa memilah mana kegiatan yang harus diutamakan dan mana kegiatan yang harus ditinggalkan. Seperti yang dikatakan AS, setelah saya melakukan konseling individu, beliau mengungkapkan bahwa akan merubah dirinya agar nantinya hal-hal buruk seperti prokrastinasi akademik seiring berjalannya waktu akan bisa teratasi oleh AS tersebut. Dan AS ini merasa sangat kecewa pada dirinya karena
Karena dalam hal ini mata pelajaran yang AS minati, yaitu terkait dengan bahasa Inggris, mengalami nilai penurunan. Hal tersebut dari AS sudah ingin berusaha agar merubah kebiasaan buruk tersebut, agar kedepannya bisa mencapai hasil nilai yang baik dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Di slide yang terakhir ini ada bab 5, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dari best practice yang sudah dilaksanakan dengan permasalahan prokrastinasi dengan layanan konseling individu menggunakan pendekatan behavior dengan teknik self-management, dapat membantu konseli terkait permasalahan prokrastinasi akademik. Setelah melakukan konseling individu, konseli sudah memahami bagaimana cara menghadapi permasalahan terkait prokrastinasi akademik, yaitu cara mengubah kebiasaan yang sekiranya terlalu membuang banyak energi dan mulai menata jadwal yang mana lebih diprioritaskan. Jadi, konseli ini kedepannya akan membuat jadwal mana yang lebih diprioritaskan dan mana yang sekiranya tidak sangat penting untuk dilakukan, yang sekiranya membuang banyak energi. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya terkait dengan best practice yang saya kerjakan. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.